warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 1 BD4 akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang peran agama dalam perumusan hukum. Sebelumnya, perkenalkan, saya Karina Tiasari dengan NIM P2722002516. Perkenalkan, saya Salsabila Jahra Sutono dengan NIM P2722000186. Perkenalkan, saya Muhammad Eka Asani dengan NIM P2722000173. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Pertiwi dengan NIM P2722002516. Jadi langsung saja kita membahas mengenai peran dan hubungan agama dengan hukum. Agama memiliki peran fundamental dalam perumusan dan penegakan hukum yang adil. Agama dipandang sebagai benteng pertahanan bagi generasi muda untuk menghadapi perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat yang agamis dan beradaban luhur yang didasari oleh ajaran agama. Hukum Tuhan yang merupakan seperangkat aturan dari Tuhan melalui kitab suci bertujuan untuk membimbing manusia agar hidup sesuai dengan kehendaknya. Ketaatan terhadap hukum Tuhan dianggap sebagai kewajiban bagi setiap orang beriman untuk mencapai kebahagiaan dan juga kesejahteraan. Selanjutnya yaitu konsep hukum Islam. Hukum Islam adalah ketentuan Allah yang bersumber dari Al-Quran dan juga hadis, yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang sudah terbebani hukum atau mukallaf. Hukum ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, diri sendiri, dan juga lingkungannya. Lalu selanjutnya ada klasifikasi hukum Islam. Yang pertama ada hukum taklifi, yaitu ketentuan yang menuntut seorang mukallaf untuk melakukan, meninggalkan, atau memilih antara melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan. Hukum ini terbagi menjadi 5 komponen. Yang pertama ada wajib, yang kedua sunnah, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah. Yang pertama tadi ada wajib. Wajib yaitu perbuatan yang harus dilakukan, di mana mengerjakannya mendapat pahala dan meninggalkannya berdosa. Contohnya adalah sholat fardu dan puasa Ramadan. Yang kedua ada sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan. Mengerjakannya mendapat pahala, tetapi meninggalkannya tidak berdosa. Contohnya adalah sholat duha dan tahajud. Yang ketiga ada haram. Haram yaitu perbuatan yang dilarang keras, melakukannya akan mendapatkan dosa dan siksa. Contohnya adalah membunuh dan durhaka kepada orang tua. Yang keempat ada makruh, yaitu perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, meninggalkannya mendapat pahala, tetapi melakukannya tidak berdosa. Contohnya adalah merokok. Yang kelima ada mubah, yaitu perbuatan yang boleh dipilih untuk dilakukan atau ditinggalkan tanpa ada konsekuensi pahala atau dosa. Contohnya adalah makan dan minum. Next. Yang kedua ada hukum wad'i, yaitu ketentuan yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya hukum lain. Contohnya, kesanggupan melakukan perjalanan menjadi syarat wajib haji. Selanjutnya ada pembagian dari syariat Islam. Yang pertama ada ilmu tauhid atau akikah, yaitu peraturan yang berkaitan dengan dasar-dasar keyakinan seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, dan hari akhir. Yang kedua ada ilmu akhlak, yaitu peraturan yang berhubungan dengan pendidikan dan penyempurnaan jiwa seperti anjuran untuk jujur dan larangan untuk berbohong. Yang ketiga ada ilmu fikih, yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan seperti ibadah dan hubungan antar manusia seperti muamalah. Selanjutnya, tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencegah kerusakan dan mendatangi kemaslahatan, yaitu maslahah bagi manusia di dunia dan akhirat. Menurut Abu Ishaq al-Shatibi, tujuan hukum Islam mencakup pemeliharaan 5 aspek fundamental maqasid al-syariah yang kemudian diperluas menjadi 8 tujuan utama. Yang pertama ada memelihara agama, terus yang kedua ada memelihara jiwa, yang ketiga memelihara akal, yang keempat memelihara keturunan, yang kelima memelihara harta, yang keenam memelihara kehormatan, yang ketujuh ada melindungi rasa aman, yang ke-8 melindungi masyarakat dan negara. Selanjutnya ada fungsi utama hukum Islam. Yang pertama ada ibadah, yaitu kepatuhan pada hukum Islam adalah bentuk ibadah kepada Allah.
Lalu ada amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang ketiga ada zawazir sebagai fungsi pencegahan kejahatan melalui sanksi hukum. Yang keempat ada tanzim wa islah al-ummah, yaitu mengatur interaksi sosial untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan sejahtera. Selanjutnya ada profetik agama dalam hukum. Kata profetik berasal dari kata profetikal yang bermakna kenabian atau sifat-sifat nabi, yaitu sebagai manusia ideal secara spiritual sekaligus pelopor perubahan sosial yang melawan penindasan. Jadi ada beberapa fungsi profetik agama dalam hukum, yaitu satu sebagai sumber moral dalam kehidupan manusia, yang kedua sebagai jalan menuju kebahagiaan lahir dan batin, tiga mendorong kepatuhan hukum terhadap hukum, keempat sanksi yang bertahap, kelima mengatasi krisis sosial dalam masyarakat. Selanjutnya penegakan hukum yang adil dalam Islam. Prinsip utama dalam syariat Islam adalah persamaan hak di hadapan hukum bagi semua manusia. Keadilan ditegakkan tanpa memandang status sosial. Beberapa contoh penerapan hukum yang tegas dalam Islam antara lain yaitu pembunuhan, pencurian, perzinahan, tuduhan zina tanpa bukti. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.